Misteri di balik tembok Cina, antara makam Nabi Zulkifli dan makam jejak sahabat Nabi. Di balik tembok besar yang membelah dunia, tersembunyi sebuah makam yang sebagian orang yakini sebagai makam seorang nabi. Namun, apakah benar itu makam Nabi Zulkifli yang dikenal dalam Al-Quran, atau justru peninggalan dari perjalanan seorang sahabat Rasulullah yang membawa Islam jauh ke timur? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik reruntuhan batu tua ini? Adakah kaitan antara makam yang diakini oleh sebagian orang sebagai makam Zulkifli dengan jejak sejarah yang ditinggalkan oleh seorang sahabat Nabi di Tiongkok? Makam ini terletak di dataran tinggi Cina, di sebuah tempat terpencil yang jarang dijangkau oleh banyak orang. Makam tersebut terjaga oleh tradisi lisan masyarakat Hui dengan ukiran-ukiran asing yang menarik perhatian. Sebagian orang percaya makam ini adalah tempat peristirahatan Nabi Zulkifli, sosok yang dikenal dalam Al-Quran karena sifatnya yang sabar dan penuh keteguhan iman. Namun, pertanyaannya adalah, apakah benar ini adalah makam Nabi Zulkifli? Ataukah ada keterkaitan lain yang lebih mendalam antara makam ini dengan jejak sejarah Islam yang dibawa ke Tiongkok? Nabi Zulkifli dikenal dalam Al-Quran sebagai seorang nabi yang sangat sabar. Ia disebutkan dalam beberapa ayat sebagai contoh keteguhan dalam beriman dan menghadapi ujian. Meskipun Nabi Zulkifli dihormati dalam tradisi Islam, kisah hidupnya sangat minim informasi. Tidak ada catatan yang mengatakan bahwa nabi tersebut pernah datang ke Tiongkok atau berhubungan langsung dengan peradaban Cina. Tetapi ada satu jejak sejarah yang mungkin bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Pada tahun 651 Masehi, seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk membawa Islam ke Tiongkok. Misi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat penting, mengingat Islam pada masa itu baru berkembang di kawasan Timur Tengah dan hampir tidak dikenal di kawasan Asia. Sa'ad bin Abi Waqqas bersama rombongannya melakukan perjalanan panjang menuju istana Kaisar Tang di Chang'an atau Xi'an. Setelah pertemuannya dengan Kaisar, Sa'ad bin Abi Waqqas dan rombongannya melanjutkan perjalanan ke utara, menyusuri tembok besar Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan hanya membawa ajaran Islam, tetapi juga mendirikan masjid pertama di Tiongkok, Masjid Huaisheng, di Guangzhou. Masjid ini hingga kini masih berdiri dan dianggap sebagai masjid tertua di Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas benar-benar berada di Tiongkok, mendirikan masjid, dan menyebarkan dakwah Islam jauh di wilayah yang belum terjamah oleh peradaban Islam. Namun, perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berhenti hanya di Guangzhou. Setelah bertemu dengan Kaisar Tang, ia mungkin terus melanjutkan perjalanannya ke daerah utara, di sekitar kaki tembok besar Cina, tempat di mana makam ini berada. Makam yang kini diakini sebagai makam Nabi Zulkifli, terletak di tempat yang sangat terpencil, dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan makam-makam tradisional Tiongkok. Selain ukiran yang menunjukkan petunjuk arah kiblat, yang mengarah ke Mekah, makam ini juga memiliki gaya arsitektur yang tidak sepenuhnya beraroma Tiongkok. Hal ini mengundang spekulasi bahwa makam ini mungkin bukan hanya makam Nabi Zulkifli, melainkan sebuah peninggalan dari perjalanan dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas yang membawa ajaran Islam ke Tiongkok. Peradaban Cina dikenal dengan kebudayaannya yang kaya dan sejarah panjang, tetapi tidak ada catatan yang menghubungkan Nabi Zulkifli dengan peradaban tersebut. Sebaliknya, ada banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas membawa Islam ke Tiongkok. Kisah yang berkembang di masyarakat lokal sekitar makam ini, tentang seorang nabi yang mengajarkan kesabaran, bisa jadi adalah adaptasi dari ajaran Nabi Zulkifli yang disesuaikan dengan tradisi dan cerita rakyat setempat. Dalam banyak kasus, cerita agama dan tokoh-tokoh suci seringkali berasimilasi dengan budaya lokal, menciptakan legenda yang menggabungkan unsur-unsur kedua budaya. Tembok besar Cina dibangun untuk melindungi negeri ini dari serbuan asing, tetapi kisah-kisah besar yang datang dari luar, termasuk dakwah Islam yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin tidak bisa sepenuhnya dibatasi. Makam yang sekarang diakini sebagai makam Nabi Zulkifli mungkin lebih tepat dianggap sebagai peninggalan dari perjalanan dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah berasimilasi dengan cerita rakyat setempat. Ini adalah jejak yang tertinggal dari seorang sahabat Nabi yang telah memperkenalkan Islam ke negeri yang jauh, dan mungkin kisahnya telah berkembang menjadi legenda yang dihubungkan dengan nama Zulkifli. Bisa jadi, apa yang disangka selama ini sebagai makam Nabi Zulkifli tak lain adalah situs sejarah yang Sa'ad bin Abi Waqqas tinggalkan. Jejak sejarah bisa dimulai kembali dari sebuah Masjid Huaisheng yang menjadi situs sejarah tertinggal sang sahabat Nabi tersebut. Bagaimana menurut kamu?
Makam siapakah di balik tembok Cina? Semoga yang komentar amin Allah lapangkan dari himpitan hidup.